Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Arsitektur Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Elvira Asril MKom. Kali ini pembahasan yang saya bahas yang berjudul dengan konsep pemodelan enterprise. Ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, dasar pemodelan enterprise. Yang kedua, konsep layar dalam pemodelan enterprise. Yang ketiga, notasi pemodelan. Yang keempat, proses pemodelan. Yang kelima, panduan untuk permodelan. Yang keenam, readability dan usability model. Pembahasan pertama yaitu dasar pemodelan enterprise, yaitu suatu istilah yang merujuk pada organisasi kerja yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khususnya bisnis dan pemerintahan untuk merealisasikan tujuannya. Pemodelan enterprise adalah pendekatan sistematis untuk mendokumentasikan sebuah perusahaan, tujuannya, proses bisnis, dan sistem pendukung. Yang kedua, yaitu konsep layar dalam pemodelan enterprise. Sebuah bahasa untuk pemodelan arsitektur enterprise harus bisa fokus pada hubungan antar domain. Dengan bahasa seperti itu dapat dibuat model yang pertama, sebuah struktur global di dalam setiap domain yang menunjukkan elemen utama dan ketergantungannya dengan cara yang mudah untuk dipahami orang awam. Yang kedua, hubungan yang ada di antara domain yang terdapat 3 layer utama. Yang pertama, layer bisnis yang menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan di dalam organisasi melalui proses bisnis yang dilakukan oleh aktor atau role. Yang kedua, layar aplikasi, yaitu yang mendukung layar bisnis dengan layanan aplikasi yang direalisasikan melalui komponen aplikasi software. Yang ketiga, layar teknologi, menawarkan layanan infrastruktural, misalnya layanan pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi melalui perangkat komputer dan komunikasi serta sistem software. Yang ketiga, notasi pemodelan. Notasi pemodelan bisa kita lihat pada gambar seperti contohnya. Yang keempat, proses pemodelan. Sebuah model adalah sebuah konsepsi abstrak yang jelas dari beberapa bagian atau aspek spesifik dari dunia nyata berdasarkan tujuan mengapa model tersebut dibuat. Contoh aspek yang sering disertakan dalam enterprise arsitektur: yang pertama produk, yang kedua proses bisnis, yang ketiga aplikasi, yang keempat elemen infrastruktur, yang kelima hubungan-hubungan mereka. Aktivitas dasar pemodelan. Proses pemodelan ada beberapa jenis aktivitas yang dilakukan yang tidak selalu dilakukan secara linear tetapi iteratif dan sangat interaktif. Daftar aktivitas dalam proses pemodelan. Yang A, menetapkan tujuan, lingkup, dan fokus. Selanjutnya, memilih viewpoint untuk membuat model. Yang ketiga, membuat dan menstruktur model. Yang keempat, memvisualkan model. Yang kelima, menggunakan model. Yang keenam, memelihara model. Pembahasan yang kelima, yaitu panduan untuk pemodelan. Panduan utama pemodelan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah model harus bisa menjawab pertanyaan. Yang kedua, buat perbedaan jelas antara model dan visualisasinya. Yang ketiga, maximum of quantity. Buat model seinformatif mungkin, jangan buat model
yang informasinya yang tidak diperlukan. Yang keempat, maximum of quality. Jangan buat model yang palsu dan jangan buat model bila tidak cukup fakta atau bukti. Yang kelima, maximum of relevancy, yaitu buat model yang relevan, misalnya buat model untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pemodelan. Yang keenam, maximum of meaning, hindari ekspresi yang tidak jelas, hindari keraguan, buat singkat, hindari konsep dan relasi yang tidak perlu, buat berurutan. Yang ketujuh, buat model secara interaktif. Yang kedelapan, buat model secara dinamis. Yang kesembilan, ekonomis dalam model. Yang kesepuluh, ekonomis dalam view. Selanjutnya, buat konsep dapat dikenali, buat struktur dapat dikenali, buat model yang konsisten, jaga model yang berhubungan konsisten, buat model dengan tepat dan lengkap sesuai kebutuhan, perlakukan pertimbangan yang berbeda secara ortogonal. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu reliability dan usability model. Arsitektur enterprise digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi utama di bagian-bagian yang berada dalam sebuah perusahaan. Model harus reliably dan usably oleh para stakeholder yang membutuhkannya. Reliability dan usability sebuah model ditentukan oleh kompleksitas model tersebut agar model bisa reliability and usability. Visualisasi model harus menggambarkan hubungan elemen-elemen model dengan jelas. Saat membuat visualisasi model arsitektur enterprise, ada dua hal yang menjadi masalah. Yang pertama, visualisasi harus mencantumkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan dan maksud untuk memenuhi keinginan stakeholder. Yang kedua, stakeholder visualisasi hanya dapat menangkap kompleksitas visual terbatas dari model. Visual terbatas dari model, solusi lain adalah menggunakan abstraksi. Manusia bisa memahami model yang berisi tidak lebih dari 30 elemen. Manusia hanya bisa memproses lebih kurang 7-2 elemen pada satu waktu. Prinsip-prinsip dalam visualisasi model yang kompleks ada beberapa macam, yaitu proximity, menghubungkan objek yang saling berdekatan, continuity, sebuah garis dianggap sebagai penghubung arah, closure, menganggap objek yang belum lengkap sebagai lengkap, dan objek asimetris sebagai simetris. Berikutnya, similarity, menganggap objek yang serupa sebagai satu kesatuan dalam sebuah unit. Yang kelima, common fetch, menganggap objek berbeda yang bergerak atau memiliki fungsi yang serupa sebagai sebuah unit. Seperti gambar yang kita lihat, inilah contoh gambar yang prinsip dalam visualisasi model kompleksnya. Aturan penggambaran diterapkan untuk memudahkan memahami model. Untuk penggunaan berpengalaman, ini dapat menjadi petunjuk yang membantu memahami model. Aturan ini tidak mempengaruhi arti formal dari model. Dalam pemrograman, aturan yang umum adalah penamaan dan indentasi untuk memudahkan mendeteksi struktur persarangan dalam kode program. Itulah hasil persentase dari video saya kali ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih.